Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Manik Cuci Laili dengan nomor induk mahasiswa 2023 0110100011. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram. Pada video kali ini, saya akan membahas isi dari makalah yang berjudul Kurikulum Pembelajaran. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah belajar dan pembelajaran. Tujuan dari video ini untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai kurikulum, khususnya bagaimana kurikulum ini mempengaruhi proses pembelajaran di Indonesia, serta bagaimana tantangan-tantangan dalam implementasinya dapat diatasi. Sebelumnya kita harus mengetahui apa sih kurikulum itu. Kurikulum adalah pilar utama dalam pendidikan yang memandu guru dan siswa dalam mencapai tujuan pendidikan. Dalam video ini kita akan membahas pengertian dan fungsi kurikulum, komponen-komponen utama kurikulum, perkembangan kurikulum di Indonesia, serta tantangan dan juga solusi dalam penerapannya. Kita masuk pada materi pertama, yaitu pengertian dan fungsi kurikulum. Pengertian kurikulum berasal dari bahasa Yunani yang berarti jalur atau rute yang harus ditempuh. Dalam konteks pendidikan, kurikulum adalah perencanaan terstruktur yang memuat tujuan, isi, dan metode pembelajaran untuk membantu siswa mencapai kompetensi tertentu. Definisi kurikulum menurut ahli dari Nasution mendefinisikan kurikulum sebagai rencana yang disusun untuk memperlancar proses belajar mengajar, sementara Gregson mengartikan kurikulum sebagai perencanaan untuk mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan. Definisi ini menekankan pentingnya kurikulum sebagai panduan dalam proses pendidikan. Selanjutnya kita masuk pada materi fungsi kurikulum. Kurikulum memiliki beberapa fungsi penting. Fungsi penyesuaian membantu siswa beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Fungsi integrasi berperan dalam membentuk individu yang mampu berkontribusi pada masyarakat. Fungsi diferensiasi memungkinkan kurikulum untuk melayani kebutuhan individu yang berbeda. Fungsi persiapan mempersiapkan siswa untuk pendidikan lanjut atau dunia kerja. Fungsi pemilihan memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih jalur pendidikan yang sesuai. Dan yang terakhir, fungsi diagnostik membantu mengidentifikasi potensi dan kebutuhan siswa. Materi selanjutnya adalah komponen kurikulum. Komponen utama kurikulum adalah yang pertama itu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan pedoman yang menjelaskan hasil yang diharapkan dari proses pembelajaran. Tujuan ini mencakup 3 domain. Yang pertama itu ada kognitif atau pengetahuan, afektif atau sikap, dan psikomotor atau keterampilan. Misalnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia, tujuan kognitif mungkin melibatkan pemahaman tata bahasa. Tujuan afektif dapat mencakup menghargai budaya lokal, dan tujuan psikomotor melibatkan keterampilan menulis esai. Yang kedua itu ada isi dan materi pembelajaran. Materi pembelajaran adalah konten yang disampaikan kepada siswa. Ini mencakup topik, konsep, fakta, prinsip, teori, serta keterampilan yang relevan. Contohnya dalam pelajaran sejarah. Materi mungkin mencakup fakta tentang peristiwa sejarah, teori tentang penyebabnya, dan keterampilan menganalisis sumber sejarah. Yang ketiga adalah metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan guru untuk menyampaikan materi. Metode ini mencakup ceramah, diskusi, proyek berbasis pembelajaran, pembelajaran berbasis penemuan, dan pembelajaran kooperatif. Setiap metode memiliki keunggulan tersendiri, misalnya metode ceramah yang cocok untuk menyampaikan informasi secara cepat. Sedangkan metode pembelajaran berbasis proyek membantu siswa mengembangkan keterampilan praktis. Yang keempat adalah evaluasi pembelajaran. Evaluasi adalah proses untuk menilai sejauh mana siswa mencapai tujuan pembelajaran.
Evaluasi ini dapat berupa penilaian formatif yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik atau penilaian sumatif yang dilakukan di akhir unit atau semester untuk menilai hasil pembelajaran secara keseluruhan. Materi selanjutnya adalah perkembangan kurikulum di Indonesia. Perjalanan kurikulum di Indonesia mencerminkan dinamika sosial dan politik. Rencana Pembelajaran 1947 adalah kurikulum pertama yang diterapkan pasca kemerdekaan dengan fokus kepada pembentukan karakter dan nasionalisme. Rencana Pendidikan 1964 menekankan keterampilan praktis untuk mendukung pembangunan nasional. Sementara kurikulum 1968 memperkenalkan struktur kurikulum yang lebih terorganisir. Selanjutnya adalah kurikulum 2013 atau K13. Kurikulum 2013 dirancang untuk mengembangkan kompetensi siswa secara holistik, mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap pendekatan berbasis kompetensi. Pembelajaran tematik terpadu dan penilaian otentik adalah inti dari K13. Misalnya dalam pembelajaran tematik, siswa dapat mempelajari konsep-konsep sains, matematika, dan bahasa dalam satu tema terpadu. Selanjutnya adalah kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka merupakan kurikulum yang memberikan fleksibilitas dalam pembelajaran, menekankan pengetahuan profil belajar siswa, serta mendorong pembelajaran berbasis proyek. Fleksibilitas ini memungkinkan siswa untuk belajar sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka. Sementara pembelajaran berbasis proyek menghubungkan pembelajaran dengan situasi dunia nyata. Materi terakhir adalah tantangan dan solusi implementasi kurikulum. Tantangan implementasi kurikulum yang pertama itu ada kesiapan guru. Banyak guru yang belum sepenuhnya siap untuk mengadopsi kurikulum baru. Kurangnya pelatihan yang memadai dan resistensi terhadap perubahan adalah beberapa kendala yang sering dihadapi. Yang kedua, keterbatasan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang tidak memadai terutama di daerah terpencil menjadi tantangan besar. Misalnya, banyak sekolah tidak memiliki akses internet yang stabil atau fasilitas pembelajaran digital. Yang ketiga, perubahan kebijakan. Perubahan kebijakan yang sering terjadi membuat implementasi kurikulum menjadi sulit. Guru dari sekolah memerlukan waktu untuk beradaptasi dengan kebijakan baru, yang kadang-kadang diterapkan tanpa adanya sosialisasi yang memadai. Solusi yang dapat dilakukan yang pertama, pelatihan guru. Pelatihan yang berkelanjutan dapat meningkatkan kompetensi guru. Pelatihan itu harus mencakup pemahaman mendalam tentang kurikulum, serta metode pembelajaran inovatif. Yang kedua, penyediaan fasilitas. Pemerintah perlu meningkatkan fasilitas pendidikan terutama di daerah-daerah terpencil untuk memastikan semua siswa mendapatkan akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas. Yang ketiga, sosialisasi kebijakan. Kebijakan baru harus disosialisasikan dengan baik kepada semua pemangku kepentingan untuk memastikan implementasi yang efektif. Kesimpulannya adalah kurikulum merupakan komponen penting dalam sistem pendidikan yang menentukan arah pembelajaran. Perkembangan kurikulum di Indonesia mencerminkan upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, tantangan dalam implementasi masih perlu diatasi dengan pendekatan yang inovatif. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai materi kurikulum pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.